ciri paham ekstrim radikal yang mengarah kepada terorisme adalah pro ideologi transnasional. Misalnya pro Komintern, komunis internasional, termasuk juga pro khilafah. Itu sudah ciri. Ketika orang mengajarkan paham khilafah, mengajak kita mendirikan paham khilafah, itu sudah ciri. Sebentar itu. Iya, adik yang mimpi doa tadi mana? Yang doanya ada teksnya ya. Pak Ustadz bawa teks ini. Adik maju ke depan, nggak apa-apa. Pak Ustadz pengen lihat teksnya. Mungkin Anda salah baca. Tapi ini biar jadi pembelajaran buat kita semua. Sini, Li. Ke atas. Gak usah takut. Kamu kan baca. Maaf. Iya. Iya, sini. Adik sini. Sebentar, santai aja, senyum. Jangan grogi. Nanti kamu tak doain jadi kiai nanti. Nah, ini saya ambil contoh sederhana. Ini buat pembelajaran adik juga ya. Mudahkanlah urusan kami sehingganya tidak ada aral melintang pada kegiatan kami ini. Ringankanlah langkah kami dalam membantu sesama dan masukkanlah kami ke dalam golongan khilafah yang baik di muka bumi. Nah, silakan duduk. Masukkanlah kami ke dalam golongan khilafah yang baik di muka bumi. Itu enggak tahu siapa yang nyusun doa, nggak apa-apa. Tapi itu sudah salah satu di acara kita ini, Pak, masuk doa itu. Golongan khilafah, kan begitu ya? Saya langsung kok masuk ini? Ada apa maksudnya ini? Karena khilafah itu adalah term ideologi transnasional. Nggak apa-apa adik, pengalaman buat Anda ya. Karena tadi belajar soalnya. Jadi balik lagi. Di teks doa itu masukkanlah kami ke golongan khilafah yang baik di muka bumi. Kalau kalimatnya khalifah yang baik itu benar. Karena kita khalifatul fil ard. Kita ini adalah khalifah di muka bumi. Tapi kalau sudah khilafah, ini terkait dengan ideologi transnasional. Nah, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, tidak ada, bukan Bapak Ibu, adik-adik tahu lagi. Saya ingin sampaikan kepada adik-adik, ini cara ngejawabnya kalau ada orang HTI masuk sekolah. Mohon maaf ini peringatan juga buat Bapak Ibu. Rohis tidak boleh diisi oleh orang luar. Saran saya, karena kita nggak tahu ideologinya apa. Rohis semestinya diisi oleh guru agamanya sendiri. Kalaupun rohis harus dibina oleh orang luar, percayakan, yakinkan harus dapat rekomendasi kalau nggak dari NU atau Muhammadiyah. Karena mengapa? Fakta ini, Hizbut Tahrir masuk ke sekolah-sekolah membawa proposal untuk membina rohis. Tak ulangi lagi, Hizbut Tahrir bawa proposal masuk ke sekolah-sekolah untuk menjadi pembina rohis gratis. Dan banyak sekolah yang senang karena gratis, nggak perlu ngongkosin. Nah, ini saya perlu antisipasi yang sedemikian rupa. Jangan sampai, karena apa? Anak-anak rohis kita didoktrin dengan doktrin khilafah, didoktrin sedemikian rupa. Nah, sekarang saya ingin pertegas, tidak ada satupun perintahnya dalam Al-Quran dan hadis untuk menegakkan khilafah. Saya sudah ngomong depan orang HTI, depan orang Khilafatul Muslimin, kata saya, Mas, kalau antum semua bisa menunjukkan sama saya satu saja ayatnya, satu saja hadisnya, perintah mendirikan khilafah, hari ini juga Suparman Abdul Karim akan ikut HTI, akan ikut Khilafatul Muslimin. Saya akan melawan negara ini. Tidak ada satupun perintah. Mereka nggak bisa nunjukin di Quran maupun di hadis, di kitab manapun tidak ada perintahnya itu. Jadi sekali lagi, nggak ada perintah mendirikan khilafah. Terus apa jawab mereka? Ya Ustaz, memang nggak ada perintahnya, tapi kan nggak ada larangannya. Nah, itulah masalahnya. Mereka sekarang sudah mengakuinya, memang nggak ada perintahnya, tapi kan nggak ada larangannya. Itulah masalahnya. Ketika orang hendak mendirikan khilafah, maka dia akan membubarkan negara ini. Ketika orang ingin membubarkan negara ini, maka dia akan memberontak kepada negara ini. Ada dialog saya langsung dengan aktivis HTI di sebuah masjid. Dia langsung ngacu, Ustaz, saya
ingin ngomong. Apa kata saya? Kalau khilafah tegak, kata dia, sekolah gratis, kuliah gratis, biaya fakultas kedokteran gratis, listrik nggak bayar, PKB kendaraan bermotor nggak bayar, PBB pajak bumi dan bangunan bebas, BBM gratis, semuanya, kesehatan gratis, mau dari kelas apapun gratis, semua digratisin. Jamaah saya sudah mulai tegang. Waduh, Ustadz Parman bisa ngejawab enggak ya? Saya balik tanya sama dia, Mas, kata saya, Anda sudah menjanjikan angin surga gratis, tis. Walaupun bayarnya mungkin pakai yen enek duitin, barangkali ya. Anda sudah menjanjikan tis, kan banyak orang terperdaya. Cuman saya ingin tanya sama sampean, kata saya, kalau khilafah ditegakkan, negara kita mau diapakan? Apa jawab dia? Kejebak dia. Ya, kalau kita ingin menegakkan khilafah, negara Indonesia ini harus kita bubarkan. Kejebak dia. Itulah masalahnya. Anda sedang menjanjikan angin surga, tapi pada kenyataannya Anda hendak menghancurkan negara ini. Borok-borok listrik gratis, borok-borok kesehatan gratis, borok-borok sekolah gratis. Yang ada kita hancur perang saudara. Itulah yang terjadi di Irak dan Suriah. Apa janji ISIS? Khilafah. Kalau khilafah tegak nanti semuanya gratis. Apa yang terjadi? Sampai hari ini Suriah perang saudara, Irak perang saudara, tidak pernah berkesudahan. Saya ingin yakinkan kepada Anda semua, hati-hati dengan paham yang mengajak khilafah. Selain tidak diperintahkan oleh agama, ini juga akan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, terakhir, dari 5 karakteristik ciri-ciri paham ekstrim ini, dari paham dia akan berubah menjadi gerakan. Gerakan ini kemudian akan dikonsolidasi dan diorganisasi menjadilah dia sebuah kelompok. Ada yang disebut NII, ada yang disebut Khilafatul Muslimin, ada yang disebut dengan HTI. Nah, karena perjuangan mereka belum mendapatkan hasilnya, organisasi ini menjelma kemudian menjadi kelompok radikal teroris. Terorisme adalah bagian dari strategi mereka untuk menggulingkan kekuasaan, untuk merubah kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk merubah sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka mereka melakukan aksi teror. Ini terjadi ketika jumlah mereka masih sedikit. Tetapi ketika jumlah mereka sudah banyak, mereka akan menggulingkan negara. Orang Hizbut Tahrir menyebutnya Thalabun Nusrah. Apa itu Thalabun Nusrah? Nyusup ke Polri. Maka kata Pak Sumarna, ada banyak walaupun oknum ya, anggota Polri yang terpapar. Masuk ke TNI kalau bisa jadi jenderal. Masuk ke partai politik menjadi wakil rakyat, bahkan kemudian bisa menjadi menteri, jadi kepala daerah, masuk ke dunia kedokteran, dunia medis, masuk ke mana-mana. Itu yang disebut dengan Thalabun Nusrah. Bahkan masuk ke organisasi-organisasi massa Islam dan lain sebagainya untuk memanfaatkan itu semua. Setelah dirasa cukup jumlahnya, mereka akan melakukan penggulingan kekuasaan. Maka saya cuma ingin ingatkan kepada para pemimpin bangsa, mumpung Indonesia belum dibuat kacau, saya merekomendasikan semua paham, semua aliran yang anti ideologi Pancasila, yang anti Undang-Undang Dasar 1945, yang anti Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebaiknya dipidanakan saja. Setuju gak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Jangan beranjak kemana-mana. Mari kita simak terlebih dahulu ulasan dan jawaban dari beberapa pertanyaan penting tentang khilafah berikut ini. Yang kedua, dari ibu ya bu. Ibu itu wajahnya kayak muridnya ya. Umur udah berapa sekarang deh? Oh, kirain masih 17 tahun gitu ya. Udah punya suami apa single? Oh, udah punya anak 3. Aduh, bikin kecewa ini mah. Guyon. Khalifah dan khilafah ya. Iya, khalifah itu secara harfiah, khalifah itu artinya pengganti.
wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu Tuhan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan di muka bumi itu makhluk pengganti. Pengganti siapa? Pengganti Allah. Keren banget. Manusia itu khalifatul fil ard, khalifatullah, pengganti Allah. Itu maksudnya apa? Manusia diberi kewenangan Allah untuk ngurus bumi. Tadinya yang ngurus bumi itu Allah. Yang ngurus bumi ini Allah. Lantas kemudian Allah takdirkan manusia tinggal di bumi. Bahasa kita gini, selama ini saya yang ngurus bumi itu, sejak saya menciptakannya, kata Allah. Nah Adam, sekarang giliran kamu Adam, sama semua anak cucumu uruslah bumi itu. Maka disebut khalifah, pengganti Allah. Makanya malaikat protes, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kata mereka, ngapa sih suruh Adam sama anak cucu yang ngurusin bumi? Mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah. Perang Israel Palestina, Rusia Ukraina, sebagainya. Apa kata Allah? Aku lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui. Tadi khalifah itu adalah Nabi Adam dan keturunannya, kita. Dan khalifah itu bukan hanya orang Islam, orang Kristen khalifah, orang Katolik khalifah, orang Yahudi khalifah, Hindu Buddha khalifah, bahkan agama kepercayaan pun khalifah. Karena apa? Anak cucu Adam semua. Nah, sekarang apa khilafah? Khilafah itu sistem pemerintahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khilafatu fi ummati 30 sanah. Sistem pemerintahan khilafah di tengah-tengah umatku hanya 30 tahun. Tsumma mulkun, habis itu ganti kerajaan. 2 tahun Abu Bakar, 10 tahun Umar, 12 tahun, 12 tahun Utsman, 24 tahun, dan 6 tahun Ali, pas 30 tahun. Habis itu nggak ada lagi. Itu pun bersifat lokal, hanya untuk masyarakat Mekah Madinah saja waktu itu. Nah, khilafah yang sedang diusung oleh Hizbut Tahrir ini khilafah internasional, di mana semua negara di dunia ini dipimpin oleh satu khalifah. Nah, itulah yang tidak diperintahkan. Lalu ada keterangan, nanti di akhir zaman akan kembali khilafah alamin haji nubuwah. Betul, makanya nggak diperintahkan, karena di akhir zaman ada. Apa itu? Setelah terjadi huru-hara akhir zaman, semua negara akan hancur, Dajjal akan menjajah dunia internasional, dan Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa. Nah, Nabi Isa lah yang akan menjadi khalifah pada khilafah internasional nantinya. Jadi nggak usah diperjuangkan, nunggu Nabi Isa dulu kita. Nabi Isa akan turun dan akan menikah. Saya doakan istrinya orang Bandar Lampung. Kalau bisa alumni SMA Negeri 1. Kata orang, bini Nabi Isa alumni SMA 1. Nanti Nabi Isa kunjungan ke SMA 1, jeng jeng, teng teng teng. Ngayalnya begitu. Tapi meyakini Nabi Isa. Kalau orang Isa nyebutnya Isa. Kalau orang Kristen nyebutnya Yesus ya. Nabi Isa akan turun, iya. Dan akan membunuh Dajjal dan akan menjadi khalifah internasional. Sebelum itu terjadi, udah jaga negara kita dengan baik. Itulah bedanya khalifah dan khilafah. Yang berikutnya, selama tidak ada aksi, apa nggak bahaya? Apa yang lagi tagline lagi viral tuh? Bahaya tah? Nggak bahaya tah? Bahaya Bu. Bahaya walaupun nggak ada aksi. Mereka tuh nggak ada aksi teror, tapi ada aksi rekrutmen. Contoh NII. NII itu sudah lama bubar, tapi mereka punya rekrutmen sampai gede kemarin Al Zaitun kan? Nah itu kan NII Pak. Itu baru NII yang KW 9. Coba hitung yang KW 1 sampai KW 8. Di Lampung ini KW 7 loh Pak, sama KW 8. KW 1 sampai KW 8. Banyak kan kotanya di Lampung. Nih dipetakan sama Pak Sumarna. Di Lampung NII. Habis NII Khilafatul Muslimin. Memang khalifahnya ditangkap Bu, tapi mereka tetap pengajian, liko-liko ngerekrut, ngajak orang gitu. Tetap Hizbut Tahrir. Memang organisasinya bubar Hizbut Tahrir, tapi rekrutmen tetap jalan. Makanya saya tadi sampaikan, mudah-mudahan kedepannya ada regulasi.
yang melarang kelompok-kelompok ini menyebarkan ajaran. Seperti komunis, PAP MPRS nomor 25 tahun 66 kan jelas. Komunisme itu yang dilarang bukan cuma PKI-nya, tapi termasuk ajarannya juga. Harapannya begitu agar mereka nggak merekrut ya. Baik, selanjutnya terakhir ini. Rajin ibadah, jangan dituduh radikal. Ini cocok nih Pak, harus begitu. Mengapa yang ngomong begini harus saya, bukan Pak Sumarna? Pertama karena Pak Sumarna penegak hukum, beliau bicara tentang penegakan hukum. Yang ngomong begini harus saya. Kalau Pak Sumarna ngomong, nanti Pak Sumarna dituduh anti Islam Pak. Tapi kalau yang ngomong saya, karena saya mau balik penceramah, saya mengatakan 198 pondok pesantren terafiliasi terorisme. Orang nggak bisa nuduh saya anti pesantren, dong saya punya pesantren, kan begitu Pak. Ini yang harus bicara begini, memang semua kiai, semua ustadz harus bicara begini. Nah sekali lagi begini, kesolehan religius tidak berbanding lurus dengan radikalisme, tidak. Radikalisme, terorisme, ekstremisme itu paham ekstrim. Bukan berarti orang soleh kemudian menjadi radikal. Sudah saya tegaskan, tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Justru kalau dikaitkan dengan Islam, Islam dengan tegas memerintahkan kita memerangi teroris. Makanya saya ingin kasih catatan, seandainya ada orang yang sangat religius, rajin ke masjid, jidatnya sampai kapalan saking rajinnya sholat kan begitu, rajin puasa kan begitu, nonton TV aja enggak, saking menjaga dirinya, sebatas itu dia bagus, enggak ada salahnya, bagus itu. Tetapi ketika dia walaupun dia soleh, walaupun dia rajin ke masjid, tapi kalau dia menyebarkan paham yang mengindikasikan kepada 5 sifat tadi, itu harus kita tinggalkan. Mengapa saya katakan begini? Karena Nabi bersabda, saya ngutip hadis ya Pak, biar lengkap. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an, mereka fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Disebutkan dalam matan yang lain, yahkim ahadukum amalahum min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amal ibadahnya dengan amal mereka itu. Tapi jangan pernah minder, kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum, kalau kelompok itu sudah keluar, perangilah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum, sesungguhnya memerangi mereka itu pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Sederhananya begini, kadang-kadang kita tertipu oleh penampilan. Orang yang berpaham radikal itu Bapak Ibu, dia rajin ke masjid, rajin puasa, rajin ibadah kan begitu. Tapi kalau dia sudah mengajarkan kepada kita anti agama lain, anti perbedaan, anti negara, anti pemerintah, memperjuangkan tegaknya khilafah dan ingin membubarkan negara, saya yakinkan hari ini mereka sesat dan menyesatkan, dan wajib bagi kita semua memerangi mereka. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah bagi siapa saja yang berani memerangi mereka semua. Tapi ingat betul kata beliau tadi, jangan sampai ada temannya rajin ke masjid, lu teroris ya, dosa lu, jangan macam-macam. Justru kalau Anda mengatakan begitu, Anda jadi terorisnya nantinya. Jangan, kesolehan itu penting, karena dengan religiusitas, dengan kesolehan, jalan hidup kita akan menjadi mudah. Jadi begitu. Jadi begini maksudnya, tidak perlu menjadi teroris untuk menjadi soleh. Dengan menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, baik dengan kawan walaupun beda agama, kita bisa menjadi anak yang soleh, religius sedemikian rupa. Baik, demikian. Ya, segitu saja dulu buat adik-adik. Ya, Anda pionir ya. Anda pionir. Anda yang dipilih oleh Pak Kepala Sekolah untuk hadir di sini dari sekian ribu teman-teman Anda. Anda pionir, sampaikan kepada teman-teman 5 ciri ajaran radikal tadi.
Kalau Anda lupa gampang, langsung nonton YouTube-nya Pak Ustadz ya. Channel YouTube-nya namanya Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa di subscribe. Anda generasi masa depan, saya doakan Anda nanti ada yang jadi komandan Densus 88. Amin ya Pak ya. Ada yang jadi Kadensus nantinya, pokoknya harus terdepan demi menjaga negara kita ini. Ingat, membela negara pahalanya sama seperti kita membela agama. Jadi jihad membela negara adalah jihad kita membela agama kita sendiri. Dan ingat, jangan ikut-ikutan pergaulan bebas, jangan ikut-ikutan narkoba, jangan ikut-ikutan tawuran ya. Fokus belajar saja, kejar cita-cita Anda. Anda adalah yang akan memimpin bangsa dan negara kita. Ingat sekali lagi, tahun 2045 entah saya masih ada, mudah-mudahan saya panjang umur. Kalau Pak Christian masih ada enggak ya? Kayak Pak Christian sudah agak, udah 50 udah ada Pak? Oh sudah ada. Mudah-mudahan Pak Christian panjang umur lah. Mudah-mudahan kami semua masih ada walaupun sudah kakek-kakek semua ya. Udah tua renta. Kami ingin melihat alumni SMA Negeri 1 menjadi pemimpin bangsa, bahkan kalau bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus sekali lagi pada yang kita.